Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perusahaan transnasional Jepang, yaitu motivasi dan strategi Jepang di Global South dan Global North. Adapun anggota dalam presentasi ini yang pertama itu ada Alvina Siti Nurzakun, ada Dwi Ahmad Riko Kamandanu, Praja Pramesti, dan Muhammad Abdul Aziz. Namun, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari Jepang ini. Jepang, sebagai negara maju yang memimpin secara ekonomi di dunia, memiliki kemampuan menguasai teknologi global dan menghasilkan produk-produk teknologi yang hampir menguasai seluruh penduduk di dunia seperti televisi, sepeda motor, dan komputer. Selain itu, Jepang juga menerapkan beberapa perjanjian yang cukup menguntungkan antar negara dalam segi diplomasi dan politik luar negeri. Jepang juga memiliki banyak perusahaan transnasional yang berada di berbagai negara di dunia, yang terbagi atas Global North dan Global South. Pembagian utara dan selatan dalam konteks global digunakan untuk menggambarkan atau mengkelompokkan negara menurut karakteristiknya secara sosial, ekonomi, dan politik. Negara-negara yang tergabung dalam Global South adalah kawasan Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Oseania. Sedangkan Global North terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Eropa, Rusia, Turki, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lainnya. Dan hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya di slide selanjutnya. Pada tahun 2023, Perdana Menteri Jepang memberikan pidato mengenai kebijakan utama dari niat Tokyo dalam memperkuat keterlibatannya dengan negara-negara yang disebut sebagai Global South. Jepang sendiri telah menjadikan diplomasi politik dengan selatan menjadi prioritas utamanya. Namun sebagai ketua G7, tentu Jepang harus mempersiapkan inisiatif untuk alasan yang sah. Adanya upaya kebangkitan Cina dan revisionisnya tentu diperhatikan oleh Jepang sehingga Jepang menanggapi mengenai strategi Indo-Pasifik beberapa tahun yang memperdalam hubungan dengan negara-negara lain yang sepaham. Hal ini dilakukan dengan membangun koalisi pendukungnya. Di masa kejayaan manajemen Jepang pada tahun 1980-an, adanya globalisasi secara langsung dikaitkan dengan Japanisasi. Perusahaan Jepang dengan kapabilitas kompetitif yang kuat atau sebagaimana diuraikan dalam paradigma elektik untuk FDI. Keunggulan kepemilikan memimpin dalam investasi MNC oleh Jepang. Namun, sejak tahun 1990-an, Jepang secara bersamaan menghadapi tekanan persaingan yang meningkat dari negara-negara Asia lainnya dan menyaksikan tingkat pertumbuhan yang lambat dan bahkan negatif di dalam negeri. Pada tahun 1994, Jepang memiliki 19 entry di antara 100 korporasi transnasionalnya atau dari sektor non-keuangan dan 3 teratas. Dapat dilihat melalui laporan investasi dunia atau UNCTAD dan menunjukkan kekuatan kompetitif dalam otomotif seperti mobil dengan urutan ketiga disusul dengan barang elektronik dan listrik serta lainnya. Bagian 3, motivasi dan strategi di Global South. Jepang mengutamakan stabilitas dalam hubungan ekonominya dengan Asia Tenggara dan menurunkan masalah politik termasuk korupsi sebagai masalah domestik yang dapat diselesaikan oleh pemerintah nasionalnya sendiri. Jepang mendukung reformasi kelembagaan yang diprakarsai oleh pemerintah yang ada di Asia Tenggara. Motivasi dan strategi di Global North. Global North adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada negara-negara maju yang berada di belahan bumi utara, seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Negara-negara di Global North dikenal memiliki perekonomian yang kuat, infrastruktur yang baik, serta akses terhadap teknologi canggih dan informasi. Hal ini membuat Global North menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan-perusahaan multinasional dari berbagai negara di seluruh dunia. Motivasi dan strategi di Global North. Global North adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada negara-negara maju yang berada di belahan bumi utara, seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Negara-negara di Global North dikenal memiliki perekonomian yang kuat, infrastruktur yang baik, serta akses terhadap teknologi canggih dan informasi.
Hal ini tentunya membuat Global North menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan-perusahaan multinasional dari berbagai negara di seluruh dunia. Di Global North sendiri, yang mana Eropa merupakan salah satu di dalamnya, tentunya menjadi target pasar perusahaan multinasional Jepang. Apalagi di bidang industri otomotif, yang mana perusahaan Jepang merupakan salah satu produsen otomotif yang dipandang di kancah internasional. Tak demikian dalam industri otomotif, Jepang merajai pasar dunia lewat 3 besar, yakni perusahaan Toyota, Nissan, dan juga Honda yang bertengger dalam persaingan global. Berikut poin penting yang terdapat di Global North. Di poin 1 sendiri terdapat Jepang. Jepang sebagai produsen otomotif terkemuka di dunia menargetkan pasar Global North terutama di benua Eropa sebagai target pasar utama mereka. Ini dibuktikan dengan keberhasilan perusahaan otomotif asal Jepang seperti Toyota, Nissan, dan Honda dalam merajai pasar otomotif dunia. Poin kedua, Nissan merupakan salah satu produsen otomotif asal Jepang, fokus pada pengembangan mobil listrik dan berusaha memperluas jaringan pengisian baterai mobil listrik di Eropa. Nissan juga menjalin kemitraan dengan perusahaan Renault dan Daimler untuk berbagi teknologi dan memperluas jaringan. Eropa sendiri dianggap sebagai pasar yang penting bagi Nissan karena memiliki lingkungan yang kondusif untuk pengembangan teknologi baru dan inovasi. Baiklah, sekian dari penjelasan materi dari kelompok kami, yang mana kami telah menjelaskan bagaimana konferensi antara Global North dan juga South, serta strategi dan motivasi Jepang dalam perusahaan multinasional. Sekian dari kami, apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.